Shalom, selamat bergabung di Inspirasi Harian One Year Mission. Saya percaya kita semua sungguh diberkati di minggu-minggu yang lampau, di hari-hari sebelumnya, mendengarkan ulasan, pembahasan renungan firman Tuhan yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan yang berjudul Raja Daud di antara iman, cinta, dan tahta. Kita melihat sendiri perjalanan Raja Daud, dinamika yang ia lewati. Oleh karena itu judul kita pada hari ini ialah Allah dan Daud, dinamika kerohanian berbeda. Kita melihat naik dan turunnya Raja Daud. Kita melihat kesalahan, pelanggaran, kecenderungan, kedagingan manusia, seorang manusia Raja Daud. Tetapi kita sering bertanya, mengapa bisa Raja Daud mendapatkan julukan atau statement seorang yang berkenan di hati Allah? Mengapa Tuhan begitu mengasihi Raja Daud? Paling tidak ada 3 alasannya. Mengapa Raja Daud sungguh dikasihi, begitu dikasihi oleh Allah. Yang pertama, Raja Daud begitu ekspresif dalam menuangkan puji-pujian. Raja Daud menjadikan kehidupannya sebuah persembahan puji-pujian untuk Tuhan. Dan dia tidak segan-segan menggunakan talenta, kesanggupan ia punya untuk menciptakan, menyalurkan puji-pujiannya kepada Tuhan melalui lagu-lagu, puisi, dan semua ciptaannya. Meskipun kita melihat bagaimana Raja Daud sering bergantung kepada diri sendiri, tetapi buku Mazmur adalah salah satu bukti bagaimana kehidupan Raja Daud adalah sebuah mesbah, sebuah teladan bagaimana kita bisa melihat hidupnya dipenuhi dengan puji-pujian. Yang kedua ialah Raja Daud adalah raja yang tulus. Seringkali kita melihat kesalahannya yang dibuat oleh Raja Daud membawa konsekuensi yang sangat parah. Kita melihat Ziklag dibakar, anaknya mati setelah menderita 7 hari. Bahkan setelah dia mencoba membuat sensus untuk bangsa Israel, 70.000 orang mati. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Begitu lapang dada ia menerima kesalahannya telah buat. Dia datang dengan hati yang hancur dan remuk, meratapi, menangisi, dan berseru manggil nama Tuhan. Dia tidak mau membantah, dia tidak mau melawan. Oleh karena itulah Tuhan begitu mengasihi Raja Daud. Dan yang terakhir, saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana Raja Daud mengasihi Tuhan sepanjang hidupnya. Ketika kita bertanya mengapa bisa seorang Raja Daud yang penuh dengan kedagingan, sifat manusia yang jauh dari hukum Tuhan, yang penuh dengan dosa, bisa disayangi Tuhan? Karena kita melihat Raja Daud mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dia bukanlah tokoh yang dipenuhi dengan sifat egois, pragmatis, yang hanya mencoba menggunakan kesempatan dalam kerohaniannya. Tetapi kita melihat kerohanian iman dari Raja Daud tumbuh dari masa-masa kesulitan dilewati. Disinilah imannya semakin bertumbuh dan semakin kuat. Dan meskipun dia menghadapi terjangan badai konsekuensi kesalahan dan pelanggaran, Tuhan terus menyertai, Tuhan terus memberkati, Tuhan terus melimpahkan berkat yang begitu banyak pada Raja Daud. Karena Raja Daud sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Pertanyaan saudaraku, apakah kita juga mempunyai kasih yang sama? Apakah kita juga punya kerinduan yang sama? Apakah kita juga punya ketekunan yang sama? Ketika Tuhan berikan kita kesempatan kedua, apakah kita akan bangkit lagi dan menjadi lebih baik, menjadi sesuai dengan kehendak Allah? Kiranya firman Tuhan, ulasan-ulasan inspirasi harian di 3 minggu terakhir ini menjadi sebuah berkat yang khusus bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu melalui firman Tuhan yang kami nikmati setiap hari. Kira firman-Mu Tuhan melalui tokoh Raja Daud, kisahnya di antara iman,
cinta dan tahta dapat menguatkan kami, mentransformasi kami menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang berkenan di hati. Terimalah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.